Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat datang di podcast Diah Darul Rahman Tual. Podcast kali ini kita akan membahas tentang topik antara eksploitasi atau bencana alam di Kepulauan K. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Intan Juwita selaku host yang akan membawa podcast hari ini. Nah, di sini kita punya narasumber atas nama Bapak Rijalisun, SAP, SM, SH, MH. Ya Pak, bagaimana kabarnya kita? Alhamdulillah sehat. Aktivitas Bapak baik-baik? Lancar, baik. Seperti biasa mengajar, ya membimbing. Eksploitasi sumber daya alam merupakan persoalan krusial yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di wilayah Maluku. Aktivitas ini meliputi penebangan hutan, penebangan liar, dan penangkapan ikan secara ilegal. Konversi lahan yang tidak ramah lingkungan, meski dilakukan atas nama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, eksploitasi yang tidak terkendali seringkali mengabaikan prinsip berkelanjutan dan membawa dampak serius terhadap lingkungan serta masyarakat lokal. Menurut Bapak bagaimana soal persoalan eksploitasi ini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk yang kedua kalinya kalau tidak salah untuk menjadi narasumber pada podcast Tiada Orang Mentual. Terlebih dahulu saya menyapa para pemirsa bahwa semoga yang mendengar podcast ini, yang melihat podcast ini semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dari bencana-bencana yang tidak bisa kita hindarkan. Terkait dengan topik kita pada kesempatan ini, yakni yang sudah disampaikan oleh Ade host tadi bahwa persoalan eksploitasi atau bencana alam di Kepulauan K. Nah, tadi saya sempat dengar ada beberapa narasi yang dibuat oleh Ade host terkait dengan eksploitasi itu sendiri. Benar bahwa kita mengetahui Indonesia kaya akan sumber daya alam, entah itu sumber daya alam di lautan atau di daratan yang berupa misalnya galian-galian seperti mungkin aktivitas pertambangan misalnya, lalu dihasilkan sumber alam kita misalnya emas, kemudian nikel dan lain sebagainya. Negara kita ini punya kekayaan itu. Namun benar yang disampaikan bahwa dari aktivitas yang terjadi di Indonesia yang kita lihat bahwa sumber daya alam kita diambil secara terus-menerus, itu memang akan berdampak ke masyarakat, akan berdampak kepada daerah yang daerah tersebut dilakukan proses aktivitas pertambangan misalnya. Yang kita lihat saat ini kan walaupun kita memiliki sumber daya alam yang berlimpah, namun di satu sisi kita mendapat sebuah ironi bahwa kita masih melihat bencana tahunan yang terjadi. Itu bencana tahunan, banjir, kemudian tanah longsor, terus bencana-bencana alam lainnya yang sering terjadi. Nah, tadi Ade host sempat bilang bahwa terkait dengan bencana alam juga yang terjadi di Kepulauan K. Dalam arti di K besar, yang beberapa pekan ini, beberapa hari ini kita melihat, kita juga mendengar, baik itu melalui media sosial, kita mendapatkan informasi bahwa saudara kita di K besar mendapatkan musibah yang sudah barang tentu kita tidak pernah mau menginginkannya, yaitu banjir. Adapun sampai tanah longsor yang mereka alami. Saya secara pribadi, saya mengucapkan turut prihatin atas bencana yang dialami, dan mudah-mudahan keluarga kita di sana yang mendapatkan bencana tersebut bisa diberikan ketabahan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi saudara semua di sana agar
Mudah-mudahan Allah lindungi dan tidak terjadi lagi bencana alam tersebut. Nah, sehingga kalau ditanya terkait dengan eksploitasi, bahwa benar di daerah Indonesia ini banyak juga, kita tidak bisa pungkiri itu, bahwa banyak terjadi eksploitasi secara berlebihan. Saya tidak tahu di Kebesar khususnya itu seperti apa. Namun masih ada wacana-wacana yang menduga terkait dengan aktivitas tersebut sebagai penyebab terjadinya banjir. Namun kita juga secara akademis sebagai orang hukum tidak bisa menjustifikasi bahwa banjir yang terjadi yang dialami oleh saudara kita di Kebesar itu apakah murni akibat dari faktor alamiah ataukah ada faktor aktivitas manusia lainnya yang menjadi penyebab banjir itu terjadi. Kalau ditanya eksploitasi, ya benar, di Indonesia bukan hanya di daerah kita misalnya, tapi di seluruh Indonesia kita tahu bahwa eksploitasi alam itu terus dilakukan. Dan dari eksploitasi itu sudah barang itu ada dampaknya. Kalau pandangan saya terkait dengan eksploitasi, kalau ditanya apakah eksploitasi dia bisa menyebabkan banjir dan tanah longsor, ya kalau pandangan saya bisa terjadi banjir dan tanah longsor. Tapi nanti kita lihat faktor penyebabnya yang lainnya, tidak bisa kita serta-merta. Tapi kalau ditanya bisa terjadi dari eksploitasi bisa berpengaruh ke situ, ya bisa terjadi. Nah, kalau pandangan saya secara umum seperti itu kira-kira. Apa pendapat Bapak tentang bencana alam yang terjadi di Kebesar? Oke, terkait dengan pertanyaan ini, tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa faktor bencana alam ini kan ada dua, faktor alamiah atau faktor aktivitas manusia. Nah, ada dua kemungkinan ini dia bisa terjadi. Kalau ditanya bencana alam banjir yang terjadi di Kebesar, apa penyebabnya? Hari ini kita mendengar bahwa ada dua isu, ada dua pandangan. Ada satu kubu yang menjelaskan bahwa, yang menduga bahwa faktor banjir yang terjadi di Kebesar itu merupakan diduga akibat dari aktivitas perusahaan yang saat ini beraktivitas di Kebesar. Yaitu yang kedua, ada juga yang menduga bahwa banjir yang terjadi di Kebesar itu salah satu penyebabnya adalah aktivitas alamiah, yang mana mungkin curah hujan dia tinggi, lalu kemudian menyebabkan banjir terjadi di beberapa ohoi atau beberapa desa. Nah, hal ini kita tidak bisa serta-merta menyimpulkan bahwa banjir yang terjadi di Kebesar itu terjadinya karena apa? Apakah karena dampak dari aktivitas perusahaan yang saat ini beroperasi di sana, ataukah faktor alamiah? Nah, ini kita harus perlu analisa yang lebih jauh. Kita harus perlu mengkaji lebih dalam. Sehingga apa? Sehingga isu-isu yang saat ini berkembang dia dapat terjawabkan. Nah, kalau seandainya kita menduga bahwa aktivitas perusahaan yang ada di Kebesar menjadi penyebab terjadinya banjir, maka kita harus buktikan secara hukum. Kita harus buktikan secara hukum bahwa aktivitas tersebut, aktivitas perusahaan tersebut sudah prosedural atau belum. Jadi dalam artian prosedural ialah apakah mulai dari proses perizinan sampai dengan dia melakukan aktivitas perusahaan itu dia memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan atau tidak. Jadi misalnya salah satu syarat penting dalam melakukan aktivitas galian C misalnya, itu kan harus ada yang namanya AMDAL. AMDAL itu analisis dampak lingkungan. Nah, itu analisis dampak lingkungan sebagai salah satu dokumen penting sebelum perusahaan itu dia melakukan aktivitas. Nah, kalau AMDAL itu dia tidak ada, karena di dalam AMDAL itu dia akan berbicara, dia akan mendeskripsikan perusahaan itu dia bergerak terkait apa. Kemudian ketika perusahaan itu bergerak, analisis dampak lingkungannya seperti apa, terus penanganannya nanti bagaimana. Nah, itu harus semua termuat dalam AMDAL itu.
Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kalau memang dugaan kita adalah aktivitas perusahaan itu menjadi penyebab banjir, maka secara hukum kita harus membuktikan itu. Kita harus mereview kembali, melihat kembali bahwa yang tadi izin itu disetujui setelah memenuhi syarat itu atau tidak. Ya, kalau seandainya izin itu disetujui untuk melakukan operasional, lalu kemudian ada izinnya diterbitkan, ada amdalnya, lalu izinnya diterbitkan, maka kita harus menelaah lebih jauh lagi. Apakah perusahaan tersebut dia melakukan eksploitasi secara berlebihan ataukah tidak? Nah, itu kita harus lihat. Karena apa? Karena ketika perusahaan tersebut tidak memiliki amdal sebagai syarat beroperasinya, sebagai syarat dikeluarkan izin operasi oleh pemerintah setempat. Kenapa saya katakan pemerintah setempat? Kalau hanya untuk galian C, itu yang punya kewenangan untuk mengeluarkan izin adalah pemerintah setempat. Kalau memang perusahaan itu dia ada di pemerintah kabupaten, maka yang berhak mengeluarkan izin adalah pemerintah kabupaten. Kalau seandainya perusahaan itu dia berdomisili di Kota Madya, berarti yang berwenang untuk mengeluarkan izin perusahaan itu dalam hal melakukan operasional penggalian, maka pemerintah kota itu sendiri. Nah, sehingga harus dilihat kembali, kalau memang amdalnya ada, lalu dia melaksanakan aktivitas, berarti kita harus menelaah kembali dia punya proses. Jangan sampai ada eksploitasi yang berlebihan sehingga dia berdampak langsung kepada masyarakat dalam berupa itu tadi bencana alam. Nah, namun di satu sisi kalau kita menduga bahwa ternyata bencana alam yang terjadi di Kebesar itu merupakan faktor alamiah, curah hujan yang tinggi, kemudian kadar airnya dia bertambah, ya berarti itu faktor alamiah yang kita semua tidak bisa hindari. Namun faktor alamiah ini dia akan diperparah apabila masyarakat itu dia tidak sadar. Kesadaran masyarakat itu dia berkurang. Misalnya ada drainase tempat pembuangan air itu dia ada, namun masyarakat dia tidak sadar, dia membuang sampah pada tempat-tempat drainase tersebut sehingga dia menyumbat jalur keluarnya air. Maka ini jadi persoalan untuk memperburuk keadaan. Nah, maka terjadilah luapan air. Karena apa? Karena jalur air itu sudah tersumbat. Nah, ini kalau faktor penyebab banjirnya adalah faktor alamiah. Tapi kalau faktor yang tadi faktor aktivitas manusia, bukan hanya aktivitas perusahaan, tapi aktivitas manusia yang dimaksud ialah misalnya kayak tadi, manusia itu melakukan penebangan pohon secara ilegal. Dia misalnya dia masak dengan kayu bakar, dia terus setiap harinya dia melakukan penebangan untuk kebutuhan masaknya misalnya. Nah, walhasil apa? Walhasil hutan-hutan itu dia menjadi gundul. Dia tidak lagi ada pepohonan yang bisa menahan kadar air yang berlebihan. Nah, ini jadi penyebab. Sehingga apa? Kalau ditanya penyebabnya itu dua analisa saya. Bisa saja faktor diduga karena faktor alamiah. Faktor yang kedua diduga karena aktivitas perusahaan yang saat ini sesuai dengan opini yang berkembang. Nah, namun kita akan tinjau kembali lagi bagaimana permasalahan itu bisa terjadi. Sehingga apa? Sehingga jangan membagi masyarakat kita yang kasihan, yang mereka sudah menderita, sudah kena dampak dari bencana itu, kemudian dihadapkan lagi dengan dua opini yang akan memecah belah kita. Harusnya kita fokus untuk memperbaiki yang ada, tapi ini malah kita dihadapkan dengan persoalan opini yang tidak seharusnya kita wacanakan. Nah, mungkin pandangan saya seperti itu. Nah, apakah benar dengan adanya dugaan perusahaan tersebut menyebabkan terjadi bencana alam seperti banjir, Pak? Potensi hukumnya itu seperti apa? Iya, sesuai dengan yang saya jelaskan sebelumnya tadi, bahwa kan kita semua masih menduga nih yang terjadi Kebesar itu penyebabnya apa. Karena memang kita sebagai orang hukum harus selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kita tidak bisa menghakimi seseorang itu tanpa ada fakta hukum yang harus kita buktikan dulu, baru kita bisa memutuskan benar dia bersalah atau tidak. Nah, sehingga kalau ditanya, kalau seandainya
seandainya dugaan yang kita selama ini dengar bahwa aktivitas perusahaan itulah yang menjadi penyebab banjir misalnya, maka ada konsekuensi hukumnya. Nah, konsekuensi hukumnya itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 itu tahun 2009. Nah, undang-undang tersebut dia berbicara tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kayaknya sudah terjadi. Iya, lingkungan hidup. Pada pasal 97 itu dia menjelaskan, bunyinya kurang lebih seperti begini: setiap orang yang melakukan kegiatan tanpa memiliki AMDAL atau UKL atau UPL itu dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Nah, apabila perusahaan tersebut dia melakukan aktivitas tanpa analisa dampak lingkungan. Nah, jadi kalau bicara tentang analisa dampak lingkungan berarti kita review lagi kembali. Ya, Pak. Dia akan harus izin awalnya bagaimana, ada AMDAL atau tidak. Nah, kalau seandainya terbukti dia tidak ada AMDAL dalam proses itu, berarti dia akan kena pasal ini, pasal 97 pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, namun kalau seandainya misalnya AMDAL-nya ada nih, AMDAL-nya sudah ada, izin operasionalnya sudah sesuai, sudah diterbitkan, namun apa? Namun aktivitas perusahaan itu dia terlalu melakukan eksploitasi secara berlebihan, sehingga apa? Sehingga terjadinya banjir misalnya. Nah, terjadinya banjir, maka dia pun bisa dijerat di undang-undang yang sama pada pasal 98. Pada pasal 98 dia bunyinya, setiap orang yang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dapat dipidana penjara. Dipidana penjara itu paling lama itu 10 tahun dan denda paling banyak adalah 10 miliar. 10 miliar. Sangat besar ya, iya, Pak? sangat besar. Jadi cuman undang-undang sudah mengatur itu. Namun kesadaran pelaku-pelaku usaha, kesadaran pelaku-pelaku yang di perusahaan ini itu masih minim. Nah, masih minim sehingga apa? Sehingga masih terus melakukan eksploitasi secara berlebihan di beberapa daerah. Nah, saya tidak bilang dikit besar, tapi kalau memang benar itu terjadi eksploitasi secara berlebihan, lalu menyebabkan banjir itu terjadi, maka apa? Maka dia harus diproses secara hukum. Nah, konsekuensinya tadi pada pasal 98 tadi harus dia melaksanakan itu. Dia harus dijerat dengan pasal itu, sehingga apa? Sehingga proses eksploitasi itu dapat dihentikan. Agar apa? Agar kita sama-sama menjaga lingkungan. Karena apa? Karena yang saya dapat informasi bahwa awalnya kan PT tersebut atau perusahaan tersebut misalnya dia awalnya datang kemudian dengan perjanjian hanya 5 tahun. Oke, baik. Tapi setelah itu ada revisi perjanjian. Revisi perjanjian itu diperpanjang selama 15 tahun. Bayangkan kalau seandainya benar yang terjadi di Kebu Besar adalah aktivitas atau dampak dari aktivitas perusahaan itu, bayangkan belum sampai 1 tahun perusahaan itu dia berjalan. Belum sampai 1 tahun atau kurang lebih sudah 1 tahun dari aktivitas itu berjalan, sudah punya dampak yang cukup besar. Apalagi kalau dia sampai 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, coba bayangkan banjirnya itu sebesar apa. Bahkan mungkin tahun ini beberapa kampung saja, kita tidak ada jaminan tahun depan mungkin bisa ke kampung-kampung yang lain. Nah itu. Nah makanya kalau seandainya benar dugaan kita bahwa aktivitas dari perusahaan itu yang mempunyai dampak langsung terhadap banjir itu. Nah itu kalau seandainya perusahaan tersebut melanggar aturan. Nah, namun di sisi lain yang tadi saya katakan bahwa ada faktor eksternal lain, faktor aktivitas manusia lain, faktor alamiah juga yang diperburuk atas aktivitas manusia. Nah, kayak tadi manusia selalu buang sampah sembarangan, kemudian manusia selalu menebang hutan secara liar. Nah, manusia ini pun
orang-orang yang melakukan penebangan hutan secara liar, dia juga pun bisa dikenalkan pasal ini. Karena pasal 98 di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 itu dia tidak berbicara organisasi, dia tidak berbicara lembaga, tapi dia bilang setiap orang. Jadi setiap orang, baik itu personal maupun perusahaan, dia melakukan aktivitas yang nanti melakukan pencemaran, kemudian pengerusakan lingkungan hidup, berarti dia akan dikenakan itu tadi hukuman kurungan penjara selama 10 tahun ya, 10 tahun, kemudian dendanya 10 miliar. Nah, kurang lebih seperti itu. Apakah masyarakat di KAI besar belum menyadari akan dampak dari eksploitasi alam yang berkelanjutan, Pak? Nah, kalau pertanyaan ini persoalan sadar dan tidak sadar, ini kan persoalan relatif. Kita tidak bisa bilang bahwa mereka tidak sadar, kita juga tidak bisa bilang mereka sudah sadar. Karena apa? Karena yang tadi saya katakan ada terjadi kelompok di situ, kelompok yang berbeda pendapat. Ada yang bilang bahwa aktivitas itu tidak berdampak langsung kepada daerah-daerah sekitar, namun ada yang bilang bahwa aktivitas itu berdampak langsung pada daerah sekitar. Nah, ini yang nanti dia bisa membuat orang sadar atau tidak. Oke lah, kalau wacana bilang bahwa banyak masyarakat yang bilang bahwa perusahaan tersebut, aktivitas perusahaan tersebut berdampak langsung terhadap banjir itu, dia berdampak, kemudian dia dari aktivitas itu dia menyebabkan banjir, maka pendapat ini, orang-orang yang berpendapat seperti ini berarti dia telah menyadari bahwa akan bahaya aktivitas perusahaan tersebut. Namun orang-orang yang berpendapat bahwa aktivitas perusahaan ini dia tidak berdampak langsung kepada bencana alam misalnya, maka orang-orang ini sudah barang tentunya pasti dia tidak menyadari bahwa aktivitas perusahaan itu memang berdampak pada kelangsungan lingkungan hidup. Nah, jadi kalau ditanya seperti itu, saya bisa sampaikan bahwa persoalan sadar dan tidak sadar terkait dengan bencana alam yang terjadi di sana akibat aktivitas perusahaan itu relatif, karena setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda. Nah, dia tidak bisa kita samakan pendapat orang. Nah, namun sebagai akademisi, sebagai orang hukum, yang pertama harus kita ada fakta hukum yang menjelaskan apakah itu alamiah ataukah ada faktor yang lain. Terus yang kedua, selaku orang akademisi harus kita melakukan riset. Apalagi kalian seperti aktivitas kalian sekarang mahasiswa harus melakukan riset di sana, bahwa yang selama ini dugaan-dugaan itu, dari dugaan yang saya sebutkan tadi, mana yang berpengaruh signifikan terhadap banjir yang terjadi di sana. Kira-kira seperti itu. Kira-kira. Bagaimana pengaruhnya terhadap ekosistem lokal tentang eksploitasi dan bencana alam itu? Iya, kalau ditanya terkait dengan pengaruhnya terkait dengan ekosistem lokal, itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena ketika aktivitas perusahaan yang melakukan eksploitasi secara berlebihan, maka ekosistem yang ada di daerah tersebut dia akan berpengaruh besar. Katakanlah tanaman, tumbuhan yang ada di dalam pulau tersebut yang dilakukan eksploitasi tersebut, ekosistemnya dia akan berakhir, dia akan mati. Dan kita akan tahu bahwa sumber daya alam itu dia terdiri dari ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui kita ketahui bersama bahwa seperti misalnya itu tanah, terus apa lagi, batu, galian-galian C yang tergolong galian C, itu kan sumber daya alam yang tidak dapat kita perbarui seperti pasir. Dan kalaupun dapat diperbarui pun dia tidak butuh waktu yang instan, tapi dia butuh waktu yang panjang sampai sumber daya alam itu dia bisa diperbarui kembali. Nah, ini yang menjadi penyebab. Bayangkan kalau seandainya di lingkungan itu sudah tidak ada lagi ekosistem, misalnya yang hidup di situ, atau pohon-pohon sudah tidak ada lagi di situ,
maka apa? Maka dia akan berpengaruh terhadap ekosistem yang ada di situ. Dia akan terjadilah banjir, bencana alam yang tidak pernah kita inginkan. Misalnya begini, di dalam hutan itu hiduplah satwa-satwa liar, katakanlah. Ada satwa liar yang mungkin satwa-satwa liar itu dilindungi juga oleh negara, ya. Namun dari aktivitas galian C itu kan mau dan tidak mau, gunungnya misalnya harus dipangkas, hutannya harus dikasih gundul untuk kebutuhan mengambil galian C. Bayangkan ekosistem itu kemana mereka, ya kan? Hewan-hewan yang hidup di situ, mereka mau berpindah kemana? Sehingga apa? Sehingga dia berpengaruh betul terhadap ekosistem di daerah tersebut. Nah, makanya sebagai putra-putri daerah, kita harus memikirkan itu. Kita memikirkan keberlangsungan ekosistem ke depan. Jangan sampai keserakaan personal, keserakaan orang-orang tertentu membuat dampak ini dia berkepanjangan. Bukan hanya kita yang rasakan saat ini, tapi nanti anak cucu kita di beberapa tahun ke depan mereka akan merasakan dampak itu. Jangan sampai kita kekurangan oksigen, karena kita ketahui bersama bahwa di daerah kita nih kan masih banyak hutan yang menjadi paru-paru kota yang kita selama ini hirup. Misalnya dari paru-paru kota yang kita namakan hutan tersebut. Namun itu kalau seandainya semua sudah digali, kemudian ditebang pohon-pohonnya karena aktivitas perusahaan, aktivitas orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bayangkan kita akan kesulitan untuk bernapas kalau paru-paru kota kita sudah hilang, ya kan? Ya, seperti itu pandangan saya. Lalu Pak, bagaimana cara membuktikan bahwa perusahaan tersebut itu ilegal atau sah? Oke. Kalau terkait kita membuktikan, kan tadi saya sudah sampaikan bahwa dari dugaan penyebab banjir kan ada dua. Satu diduga karena aktivitas perusahaan, yang kedua diduga karena faktor alamiah, jadi curah hujan yang tinggi lalu menyebabkan banjir. Nah, kalau ditanya cara membuktikan bahwa aktivitas perusahaan itu dia legal atau ilegal, maka kita harus mereview kembali mulai dari proses awal perusahaan itu mengajukan permohonan izin, lakukan penggalian di sana. Nah, yang mengeluarkan izin tersebut kan pemerintah daerah nih. Iya, Pak, betul. Nah, sehingga untuk menanyakan status perusahaan itu legal dan atau ilegal, berarti kita harus melakukan analisis lebih jauh melalui pemerintah daerah. Kita harus meninjau kembali, menanyakan terkait dengan secara administratif perusahaan tersebut sudah memenuhi syarat untuk melakukan operasional atau tidak. Kenapa? Karena saya bilang seperti yang tadi saya katakan bahwa kita harus sebagai orang hukum, kita harus mengedepankan asas praduga tak bersalah sebelum ada fakta hukum yang menjelaskan atau yang membenarkan perusahaan tersebut lakukan aktivitas salah atau tidak. Nah, itu. Jadi caranya bagaimana? Caranya kita harus membuktikan secara administratif dengan melakukan komunikasi melalui pemerintah daerah sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas dikeluarkannya izin operasional perusahaan tersebut. Kita harus melakukan koordinasi dengan mereka. Kita harus menanyakan apakah aktivitas perusahaan tersebut itu perusahaan yang legal ataukah ilegal. Nah, itu yang harus. Tapi kalau saya nanya, hemat saya, kalau saya nanya perusahaan tersebut sudah melakukan operasional, berarti kan secara administratif itu harusnya sudah lengkap sehingga dia mendapatkan izin lalu melakukan aktivitas perusahaan. Namun itu izinnya keluar itu kita harus mencoba untuk analisis kembali apakah sudah sesuai prosedural atau tidak sesuai prosedural. Nah, itu yang harus kita lakukan untuk membuktikan bahwa aktivitas itu ilegal atau tidak. Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah eksploitasi alam ini dan bencana yang terjadi di Kayu Besar? Iya, kalau ditanya upaya pemerintah, sebenarnya tadi kan saya sudah jelaskan terkait dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah,
Ya, kalau dari penjelasan saya, kalau kita menelaah dari dua dugaan yang kita sama-sama mendengar yang belum dibuktikan secara riset, bahwa bencana yang terjadi di besar itu apakah dari aktivitas perusahaan ataukah aktivitas faktor alamiah, lalu banjir itu terjadi. Nah, ya, kalau ditanya upaya pencegahan, kalau memang faktor alamiah sebagai penyebab bencana itu terjadi, maka apa yang harus dilakukan? Yang pertama, bahwa jalur keluarnya air itu. Nah, kalau faktor alamiah, pastikan kita tahu curah hujan yang tinggi, kadar air dia meningkat, kemudian terjadilah banjir. Nah, berarti apa yang harus dilakukan? Drainase atau jalur keluarnya air itu harus disiapkan dengan baik. Nah, dengan baik. Kalau jalur drainase atau jalur keluarnya air itu sudah disiapkan dengan baik, sudah memenuhi standar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Namun misalnya masyarakat masih belum sadar, lalu membuang sampah misalnya di jalur drainase, menebang pohon secara liar, batang-batang pohonnya dibuang ke jalur air, keluarnya air. Nah, ini kan menjadi masalah. Jadi pencegahannya bagaimana? Masyarakat harus selalu diberikan edukasi terkait dengan sadar akan lingkungan, sadar akan alam, keindahan alam yang kita miliki. Karena ketika alam itu sudah rusak, maka tidak dapat kita melakukan pembaruan kembali. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Lalu penggunaan teknologi yang ramah lingkungan itu juga diperlukan oleh masyarakat, sehingga apa? Sehingga bencana alam yang terjadi diakibatkan karena faktor alamiah itu kita dapat meminimalisir. Kalau bencana alam itu dia terjadi, maka pemerintah dia berkewajiban untuk melakukan tanggap darurat terkait dengan bencana alam itu. Dia harus sigap memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang berdampak terhadap bencana alam tersebut. Nah, namun kalau ternyata dugaan kita bahwa banjir yang terjadi di Aceh Besar itu merupakan dampak dari aktivitas perusahaan yang saat ini sedang beroperasi di sana, maka apa yang harus kita lakukan? Yang tadi saya katakan bahwa pengawasan lingkungan itu harus dilakukan. Nah, kalau seandainya perusahaan tersebut ada AMDAL sesuai prosedural, lalu kemudian mendapatkan izin untuk melakukan operasi, berarti apa? Berarti yang kita lakukan adalah pengawasan lingkungan harus diperketat. Nah, namun kalau seandainya aktivitas perusahaan tersebut di luar prosedural hukum yang berlaku, berarti apa? Pemerintah harus meninjau kembali perizinan perusahaan tersebut. Perizinannya harus ditelaah kembali. Kalau memang ternyata dari izinnya terbit itu melanggar prosedur hukum, berarti apa? Berarti dia harus dikenakan sanksi yang tadi saya sampaikan pada pasal 997 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009. Nah, itu harus pemerintah tegas menindaknya melalui undang-undang tadi. Nah, setelah itu harus apa? Jangan sampai penegakan hukumnya dia melemah di situ. Kalau penegakan hukumnya melemah, maka apa? Maka bukan hanya satu perusahaan yang akan datang di situ. Bisa saja perusahaan-perusahaan lain akan datang di situ melakukan eksploitasi. Karena apa? Karena mereka tahu penegakan hukumnya lemah. Nah, upaya pencegahannya itu tadi, pengawasan lingkungan harus diperketat, penegakan hukum harus diperbaiki, diperkuat. Kemudian apa? Itu memberikan edukasi juga kepada pemilik perusahaan itu. Nah, jangan sampai mereka mau mencari keuntungan secara pribadi yang sebesar-besarnya, tapi mereka tidak memikirkan dampak lingkungan yang terjadi di masyarakat. Mereka tidak memikirkan masyarakat yang menjadi korban akibat bencana yang diakibatkan karena aktivitas perusahaan mereka. Nah, ini harus negara dalam hal persoalan ini, negara harus mengedepankan kepentingan umum dibandingkan kepentingan personal. Negara harus hadir di situ untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk menjamin masyarakat itu dia hidup sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Dia tidak boleh diganggu masalah kehidupannya, dia tidak boleh diganggu juga persoalan lingkungan hidup mereka. Sehingga apa? Sehingga dengan cara-cara tersebut
kita akan meminimalisir terjadinya banjir di kemudian hari. Jangan sampai apabila kita sudah tahu nih aktivitas tersebut karena persoalan A, persoalan B, lalu kemudian menyebabkan banjir, lalu kemudian masyarakat dia hanya tinggal diam, pemerintah hanya tinggal diam, itu sama dengan kita sedang membiarkan daerah kita ini dia hancur perlahan-lahan akibat keserakaan yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, baik, sebelum kita akhiri podcast hari ini, mungkin ada pesan atau closing statement dari Bapak untuk menyampaikan sesuatu? Iya, baik. Sebelum podcast kita akhiri melalui AD Host, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan eksploitasi dan bencana alam itu sendiri. Kita sadari sungguh bahwa Republik ini punya kekayaan alam yang berlimpah. Ya, Kepulauan K pun memiliki kekayaan alam yang berlimpah. Selaku anak bangsa, selaku putra daerah, selaku anak adat, kita harus dan berkewajiban untuk menjaga tanah kita, untuk menjaga kelestarian alam kita itu tetap baik. Jangan sampai ada eksploitasi yang berlebihan terkait dengan kekayaan yang kita miliki. Entah itu eksploitasi yang dilakukan oleh perseorangan atau eksploitasi yang dilakukan oleh perusahaan. Karena apa? Karena sumber daya alam yang kita miliki, ketika dia sudah rusak, maka kita tidak akan lagi bisa untuk memperbaikinya. Bagaimana mungkin kita menyiapkan masa depan generasi kita, sedangkan alam yang harusnya mereka menikmati, alam yang harusnya menjadi tempat berlindung mereka sudah terkikis habis oleh keserakaan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, melalui kesempatan ini saya mengajak kita sekalian, mari sama-sama kita menjaga lingkungan kita masing-masing, kita menjaga Kepulauan K dari segala bentuk eksploitasi yang dilakukan. Kita lawan, kita menolak segala bentuk apapun itu yang memang memiliki dampak yang signifikan, memiliki dampak yang benar-benar akan dirasakan oleh seluruh masyarakat Kepulauan K dari akibat keserakaan. Demikian podcast kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.